Xabi Alonso pelan-pelan membawa performa Real Madrid menjadi lebih stabil. Gelar juara kini bukan lagi angan-angan yang bisa digapai La Barbaroja pada musim perdananya melatih. Syaratnya Xabi harus segera memperbaiki sektor pertahanan Los Blancos yang cukup rapuh. Formasi 4 back Real Madrid sebenarnya sudah berjalan cukup baik. Hanya saja Xabi dilanda kebingungan luar biasa karena tidak punya pakem komposisi pertahanan yang pas. Cetak Gol coba merangkum alasan kenapa Xabi Alonso harus memperbaiki pertahanan sebagai berikut. Peran vital lini pertahanan Real Madrid. Kalau kalian seorang Madridista, tentu sudah melihat betapa kuatnya pertahanan Real Madrid di berbagai era pelatih. Los Blancos bisa mendapatkan status Raja Liga Champions berkat pertahanan yang solid. Nama-nama besar seperti Sergio Ramos hingga Pepe tentu yang paling diingat. Kedua bek keras ini bermain kokoh layaknya banteng yang siap menyeruduk siapapun. Xabi Alonso yang datang sebagai salah satu legenda tentu terpantik dengan hal itu. La Barbaroja merasa tertantang bisa mengembalikan lini pertahanan Real Madrid menjadi lebih tangguh. Buktinya bisa semakin terlihat dengan membeli Dean Huijsen di musim panas. Secara atribut permainan, defender asal Spanyol ini bermain cukup keras dan menjadi pemain paling sulit dilewati. Buktinya terlihat jelas dari statistik Huijsen saat masih memperkuat Bournemouth. Sang pemain berhasil menjadi pemotong alur serangan lawan yang cukup rapi meskipun sering kontak fisik. Kalau Ramos terkenal akan tackle brutalnya, Huijsen sedikit lebih tenang. Di musim lalu saja bersama Bournemouth, dia hanya mengoleksi 12 kartu kuning dan tanpa mendapatkan kartu merah. Apalagi Huijsen sangat cocok dengan gaya bermain Xabi yang menuntut bek bisa build up. Benar saja peran pertahanan Real Madrid di awal musim seketika menjadi yang paling sulit ditembus. Dari 10 pertandingan, Los Blancos hanya bobol sebanyak 4 gol saja. Masalah pertahanan mulai muncul seusai Real Madrid dibobol 5 gol sekaligus saat derby Madrid kontra Atletico. Sejak kekalahan telak itu, pertahanan Real Madrid menjadi hilang arah dan sering kali blunder. Dari yang awalnya jadi penantang gelar juara, kini Real Madrid harus menghadapi nestapa. Bisa saja gelar juara mereka jatuh ke tangan sang rival Barcelona yang saat ini duduk di peringkat pertama. Padahal secara kualitas individu, pertahanan Real Madrid bisa dikatakan lebih unggul. Mereka punya garis pertahanan tinggi dan mobilitas menutup ruang yang gak dimiliki Barcelona. Pertahanan yang kuat memberikan kebebasan bagi para gelandang kreatif. Jude Bellingham ataupun Arda Güler bisa fokus mengatur ritme tanpa rasa cemas secara berlebihan. Dilema Xabi Alonso memilih yang terbaik. Xabi Alonso harus bisa menyempurnakan struktur pertahanan Real Madrid. La Barbaroja memulainya dengan mendorong para pemainnya untuk melakukan penekanan kolektif. Artinya para defender dituntut untuk bisa build up memulai serangan. Real Madrid sangat kekurangan akan kemampuan tersebut mengingat banyak defender mereka yang menderita cedera. Alhasil Xabi sering meminta pemain gelandang bertahan untuk mundur atau posisinya diubah. Penyesuaian ini membuat posisi Aurelien Tchouaméni yang paling rentan. Lihatlah bagaimana pemain asal Prancis ini tidak bisa memposisikan diri. Tchouaméni malah berdiri di antara penjagaan ketat gelandang lawan yang menyulitkan gelandang tengah untuk membuka ruang. Sebenarnya Tchouaméni punya kemampuan sebagai pemantul di sisi bek sayap. Berikutnya, ex pemain AS Monaco ini bisa mengirimkan umpan lewat sisi sayap antara Vinicius ataupun Mbappe. Kemampuan ini tidak bisa dijalankan oleh Xabi karena kurangnya sumber daya. Antonio Rudiger yang menjadi figur tak tergantikan justru sering melakukan banyak kesalahan. Munculnya talenta muda dari Akademi Castilla sebenarnya bisa menjadi opsi tambahan. Namun lagi-lagi Fran Garcia juga tampil di bawah perform di luar ekspektasi Xabi. Artinya Xabi belum menemukan komposisi tepat untuk duet bek tengah Real Madrid.
Duet Alvaro Carreras dan Dean Huijsen sempat tampil solid di pertandingan kontra Talavera. Akan tetapi duet ini tidak selamanya bisa pakem dan selalu kendur di babak kedua. Buktinya terlihat jelas saat gol pertama Talavera yang dicetak Nahuel Arroyo. Dari sana, Huijsen lambat menutup ruang sehingga membuat Federico Valverde kewalahan. Mengambil pelajaran dari laga ini, Xabi seharusnya bisa mengembalikan formasi 3 backnya. Formasi ini tidak sepenuhnya buruk dan harus disesuaikan dengan karakteristik lawan. Dalam 2 pertandingan melawan Deportivo Alaves dan Talavera, Xabi seharusnya menggunakan formasi ini. Terlihat jelas timpangnya posisi gelandang yang selalu bingung untuk mengalirkan bola. Xabi harus bisa memakai formasi ini saat mendapatkan lawan yang hanya bertahan. Setelah itu, dia bisa kembali menggunakan formasi 4 back menghadapi lawan yang punya serangan cepat. Formasi ini cukup cacat karena Los Blancos tidak memiliki back yang lincah. Mau mulai lari tapi bingung cari sepatu yang cocok? Cobain kaki Soleil yang nyaman di kaki dan punya harga terjangkau. Cek linknya di bawah ini. Menanti racikan jitu Xabi Alonso. Publik Santiago Bernabeu kini menanti sentuhan ajaib dari tangan dingin Xabi. Reputasinya sebagai jenius taktik di Bundesliga diharapkan bisa menular ke Real Madrid. Semua mata tertuju pada bagaimana Xabi meracik pertahanan yang sulit ditembus. La Barbaroja dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam urusan pemain. Xabi akan mempelajari pola serangan lawan untuk membantunya menyusun strategi. Banyak pengamat yang memprediksi La Barbaroja akan bermain lebih pragmatis di sisa musim ini. Kemenangan tipis dengan meraih clean sheet dianggap lebih berharga daripada mengejar skor besar. Apabila tetap mempertahankan skuadnya, Xabi harus mengasah latihan bola mati. Gol-gol dari situasi tendangan sudut maupun tendangan bebas selalu menjadi momok menakutkan Real Madrid musim ini. Gol ini tentunya nggak akan terjadi kalau pertahanan sudah cukup solid. Racikan jitu juga bisa dijalankan oleh Xabi dengan membeli pemain di musim dingin. Tim scouting Real Madrid kini tengah memantau 4 bek tengah yang akan didatangkan. Pertama-tama ada Nico Schlotterbeck yang performanya sedang gacor di Borussia Dortmund. Pemain timnas Jerman ini dikenal sebagai defender yang cukup tenang. Gaya bermainnya yang agresif kini sangat dibutuhkan oleh Real Madrid. Berikutnya ada Dayot Upamecano yang sampai saat ini belum memperpanjang kontraknya di Bayern Munchen. Artinya klub ibu kota Spanyol ini bisa mendapatkan Upamecano secara gratis. Pemain asal Prancis tersebut punya fisik serta kecepatan di atas rata-rata. Namun manajemen harus bisa mempertimbangkan lantaran Upamecano rentan cedera. Ibrahima Konate menjadi nama yang paling santer diberitakan. Pemain Liverpool ini sering dikenal punya kemampuan mirip Antonio Rudiger. Konate masuk dalam daftar perburuan karena memiliki postur tubuh besar dan kekuatan fisik mumpuni. Selain ketiga nama tadi, ada Marc Guehi dan juga Castello Luqueba yang menjadi permata muda RB Leipzig. Dapetin celana pendek sporty serbaguna yang bisa menemani setiap aktivitas olahraga kamu. Jangan sampai kehabisan, mumpung harganya lagi murah banget. Itulah ulasan mengapa Xabi Alonso harus memperbaiki pertahanan. Bagaimana pendapatmu? Akankah La Barbaroja bisa mengatasi masalah rapuhnya pertahanan Real Madrid di musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.